kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Apa kabar semuanya? Ibu harap semua anak-anak dalam keadaan baik ya, dan sehat, dan tetap semangat ya. Dan juga pada hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengadakan chapel. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, persiapkan dirinya, siapkan juga Alkitabnya, catatannya, dan jangan lupa anak-anak duduk rapi ya, dan dalam keadaan tenang. Nah, sekarang chapel hari ini temanya adalah praise and worship ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa, dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Jadi siapkan hatinya, dan tema hari ini adalah bagaimana anak-anak menjadi penyembah yang benar. Nah, untuk memulai chapel pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian, Ku bersyukur Bapa. Anak-anak, mari kita nyanyikan dengan ungkapan syukur, dengan hati yang gembira, dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan bersama-sama, Ku bersyukur Bapa. Ku
sudah menyanyikan sebuah lagu pujian, Ku Bersyukur Bapa, ya. Dari pujian itu kita bisa merenungkan ya bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak, keluarga, ya, kita semuanya. Untuk memulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih hingga saat ini Tuhan masih terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini juga kami mau memuji Tuhan, berdoa, dan ingin terus Tuhan merenungkan firman-Mu. Karena kami anak-anak yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami akan memuji Tuhan melalui chapel di pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sesuai dari tema yang sudah Ibu tampilkan tadi ya, yang sudah Ibu sampaikan, bahwa tema chapel kita hari ini yaitu tentang praise and worship, yaitu penyembahan, dengan topik yang Ibu sudah tuliskan ya, yaitu menjadi penyembah yang benar. Nah, anak-anak, apakah kamu pernah mendengar kata menyembah, penyembah, sembah ya? Pasti anak-anak pernah mendengar kata-kata tersebut. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, di mana anak-anak ada yang sedang memuji Tuhan, sedang bernyanyi, ada yang sedang berdoa ya. Nah, menurut kalian menyembah itu apa arti menyembah ya? Apa sih arti menyembah? Nah, anak-anak boleh jawab dalam hati masing-masing, apa ya arti dari penyembahan itu. Nah, anak-anak, untuk memulai kita memahami arti penyembahan itu ya, penyembahan yang benar, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mari sama-sama buka Alkitab. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ibu akan bacakan, anak-anak ikuti masing-masing ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kita fokus ke ayat 24, dikatakan bahwa barang siapa menyembah Dia. Anak-anak, ketika membaca firman ini, menyembah Dia, apa yang ada di pikiranmu? Nah, karena ya, penyembahan ini banyak apalagi dalam kehidupan kita anak-anak, penyembahan ini fokusnya banyak sekali ya. Akan tetapi di firman Tuhan ini dikatakan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita menyembah Allah, menyembah Tuhan ya, dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan menciptakan kita dan membangun kita supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Melalui apa kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Yaitu melalui penyembahan, melalui relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berelasi, bisa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan? Yaitu dari penyembahan. Penyembahan yang seperti apa? Yaitu tadi Ibu sudah sampaikan, yaitu dengan berdoa, dengan bernyanyi, dengan memuji Tuhan. Nah, dalam penyembahan ini anak-anak, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, bernyanyi, itu tidaklah memandang tempat, tidak memandang fisik ya, tetapi dimanapun kita bisa menyembah. Menyembah tidak selalu ketika kita menutup mata, ketika kita harus berteriak, bernyanyi, tetapi ketika kita juga diam dan kita merenungkan, mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi
Itulah arti dari sebuah penyembahan, ya. Anak-anak, sekarang kita akan kembali, kita menyanyikan sebuah lagu, kita melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan sebuah lagu pujian. Kita bernyanyi lagi dengan lagu pujian yaitu Give Thanks. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Oke, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang sangat indah. Ucapan syukur kita kembali kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa penyembahan itu bagaimana kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan melalui doa, ucapan syukur, nyanyian kita setiap hari kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan ingin kita memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepadanya. Ya, ketika kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan. Ketika kita bernyanyi, kita fokus kepada Tuhan. Bahkan ketika kita merenungkan firman-Nya, kita juga fokus, ya. Termasuk dalam saat chapel ini, anak-anak, ketika kita mengadakan chapel, nah bukan tugas-tugas yang dipikirkan, bukan hal lain yang dipikirkan, tetapi saat ini kita menyembah, ya, kita fokus kepada Tuhan. Kita menghargai, kita bersyukur bahwa Allah yang luar biasa, Allah yang maha baik, yang terus menyertai kehidupan kita, dan itulah yang kita sembah. Dan pada chapel ini, anak-anak, mari kita renungkan kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak, ya. Kita tahu bersama anak-anak, ini kita sudah masuk ke akhir semester, dan pasti banyak sekali anak-anak kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, ya, termasuk untuk kalian yang sudah belajar online selama kurang dari 1 tahun ini, ya, dan di akhir semester ini sudah mau menyelesaikan, nanti akan naik kelas dan juga kelas 6 akan lulus. Nah, semua karena kebaikan Tuhan. Ketika kalian bisa melewati setiap hari demi hari, semua juga karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tapi karena Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang memampukan anak-anak, orang tua yang membantu di rumah juga, dan semuanya itu baik guru juga, semua karena anugerahnya. Nah, kita sudah kita sudah melewati belajar online sampai di akhir semester ini, baik kelas 3, ya, baik kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6 yang akan sebentar lagi lulus, ya. Mari anak-anak renungkan kembali betapa baiknya Tuhan. Mungkin di awal anak-anak sudah sangat bosan, ya, sudah sangat jenuh ketika akan belajar online. Demikian juga orang tua mungkin di rumah mungkin sudah banyak kekesalan, kurang sabar,
ya, tetapi kita lihat kita sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama renungkan, kita mengucap syukur kepada Tuhan di momen ini, dalam waktu ini anak-anak. Boleh anak-anak ambil sikap berdoa kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Berdoa apa yang kamu syukuri, bagaimana perasaanmu ketika saat ini sudah mau menyelesaikan satu semester lagi, ya. Anak-anak berdoa kepada Tuhan, ucapkan terima kasih, ungkapan syukurmu kepada Tuhan, dan minta ampun jika selama kurang dari 1 tahun ini anak-anak mungkin sudah berbuat salah kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Silakan anak-anak berdoa masing-masing. Ibu berikan waktu untuk kalian bisa merenungkan, ya, kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sambil anak-anak berdoa, ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian lagi, yaitu Ku Ada Karena Anugerahmu. Mari kita renungkan pujian ini sambil anak-anak berdoa. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, semua karena Because of your grace.
memuji Tuhan. Betapa indahnya lagu yang barusan kita nyanyikanlah. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Mari kita baca kembali ayat firman Tuhan, yaitu Sakaria 4 ayat 6. Ya, Sakaria 4 ayat 6. Tadi pada lagu tadi juga sudah disampaikan, yaitu maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita di dunia ini anak-anak, ketika kita berdoa, kita bernyanyi kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang sebagai perantara kita menyampaikan kepada Allah Bapa di sorga untuk mendengar doa kita, mendengar seruan kita, mendengar setiap pujian kita setiap hari. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita menyembah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan, mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan tanpa keluh kesah. Ya, mungkin sulit bagi kita tanpa berkeluh kesah setiap hari, tapi marilah kita belajar untuk rendah hati dan mau terus dibimbing oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mulailah dari diri sendiri dan juga keluarga yang takut akan Tuhan. Ajak keluarga untuk terus memuji Tuhan dalam setiap harinya. Karena firman Tuhan juga di Yosua berkata bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi mulai dari keluarga yang takut akan Tuhan, mengucap syukur setiap hari. Kita menyembah Tuhan dengan pujian, dengan doa setiap hari, dan terus bersandar kepada Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan yang terus memelihara kita semuanya. Demikian anak-anak, dan mari kita refleksikan. Anak-anak refleksikan, ada 2 refleksi pada pagi hari ini. Renungkanlah bagaimana penyembahan yang kamu lakukan selama ini. Apakah sudah menjadi penyembah yang benar atau belum? Siapa yang kamu sembah? Apakah Tuhan atau setiap kesibukanmu? Mungkin tugas-tugasmu atau HPK yang kamu sembah setiap hari, yang kamu lihat setiap hari, atau apa yang kamu sembah? Coba kamu renungkan, dan komitmen apa yang kamu buat supaya kamu bisa menjadi penyembah yang benar. Oke, anak-anak refleksikan 2 pertanyaan ini, dan ini menjadi pembelajaran juga ya, supaya anak-anak ingat setiap hari bahwa kita menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menutup chapel kita di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Anak-anak juga berdoa dalam hati masing-masing, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu tadi, kami rindu akan menjadi penyembah yang benar. Tuhan, kami sadar bahwa selama ini kami masih menjadi penyembah yang kurang benar. Kami sering tidak fokus Tuhan, dan kami sering lupa untuk bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan yang menolong agar setiap anak-anak-Mu boleh terus Tuhan mengandalkan Engkau, terus rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu Tuhan dalam di akhir semester ini akan menyelesaikan banyak hal, mau tugas-tugas, dan juga Tuhan untuk anak kelas 6 akan mengerjakan proyek. Tuhan sedang mengerjakan proyek, biarlah Tuhan yang memberkati, berikan hati yang terus mau belajar dan semangat agar mereka boleh memberikan yang terbaik ya Bapa, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang tua, berkati saudara-saudara dari anak-anak kami ini agar tetap semangat, tetap sehat, mengerjakan setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka.
Berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.